Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya Irfan Dodi Desta akan melanjutkan statistika berikutnya, yaitu bagaimana menghitung uji normalitas menggunakan si kuadrat ya. Dalam uji normalitas si kuadrat itu kita perlu membutuhkan namanya di sini ada nih detailnya. Ada interval kelas, ada frekuensi, ada FH. FH ini ya frekuensi yang dikalikan dengan ini, dikalikan dengan apa tuh namanya, grafik normalitas ini yang ini nih. Nah, dikalikan dengan ini nih FH jadinya, dan ada frekuensi dikurang FH, terus frekuensi dikurang FH dikuadratin, sehingga yang kita cari itu sebenarnya adalah nilai si kuadrat itu dia peroleh dari dalam kurung F min FH kuadrat dibagi dengan FH itu sendiri. Nah, gimana kita menghitungnya? Pertama, untuk mencari interval ya, interval. Nah, ini ada tahapannya di sini. Ini saya sudah buat. Ini dia. Di nomor 1 kita untuk mencari interval itu kita harus mencari minimum dan maksimum seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Berarti di sini tuh kalau untuk lower nih ya, ini lower itu dia mana nih ya, lower. Nah, ini dia. Ini untuk lower ini dia menggunakan min ya, karena dia rendah. Kalau upper dia menggunakan max. Nah, berikutnya adalah rentang. Nah, kalau rentang itu dia rumusnya adalah T11 kurang S11. Maksudnya tuh di sini tuh yang nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, itu rentangnya. Nah, kalau selisih intervalnya itu didapatnya dari kita nih mau nentuin nih berapa kelas nih kira-kira. Nah, kelasnya katakan asumsinya nih terlihat di nomor 3 nih kelasnya 6 gitu ya. Nah, kelasnya 6, sementara di sini aja rentangnya 30, kan 30 dibagi 6 tuh 5 seperti itu. Nah, kita udah dapat nih interval kelasnya 5, mencari intervalnya 30, terus selisihnya 5, maksudnya selisih dari masing-masing kelas ya, kan kelasnya ada 6 biji. Nah, sehingga terbentuk ini nih. Ada nih, kita lihat nih contoh nih, intervalnya ada 43 sampai 45, 48. Sebenarnya nih terbesarnya itu atau maksimumnya itu 78 di sini, dan nilai minimumnya 43. Nah, itu nanti kita bagi-bagi 55. Nah, ini untuk yang pretest computer base tadi ya udah kelihatan di tabel. Nah, itu nanti dibagi-bagi 5 angka 5 ini 55 lah batasannya, 43 tambah 5 48, terus 49 54 dan sampai 78. Nah, di sini frekuensi. Nah, untuk menghitung frekuensi ini kudu hati-hati. Nah, untuk menghitung frekuensi itu sama dengan kita tahu dulu frekuensi ya. Frekuensi di sini ada array pertama itu yaitu data-datanya dari sekian, dari data pertama sampai data terakhir. Nah, dia di drag itu terus koma. Mungkin untuk versi Microsoft berikutnya yang beda lagi tuh ada pakai titik koma. Kalau ini pakai koma ya, yang versi Microsoft 2007. Terus nanti diarahkan lagi yang ini nih, yang interval teratasnya aja yang maksimum, yang 48 sampai 78 di drag. Tapi syaratnya untuk frekuensi di drag juga. Di drag dari yang paling dari sini sampai paling bawah sini. Tapi yang jumlahnya jangan, nanti kena hitung juga. Soalnya kalau ini sampai error rumusan nanti ada kesalahan error lah gitu. Nah, ini kalau sudah rumusnya seperti ini, frekuensi sekian, nanti sama dengan diklik lah Ctrl Shift Enter. Jangan enternya aja, karena kalau enternya aja yang keluar cuma frekuensi yang di atasnya aja. Berikutnya yang FH. Nah, yang FH ini artinya cara ngitung itu frekuensi dikalikan dengan nilai persentase interval berdasarkan uji normalitas si kuadrat yang ada 0,027. Nah,
Ini berdasarkan interval satu dikalikan dengan ini, dua ini, tiga nih. Nah, ini karena kita ngikutin grafik rata distribusi normal yang seperti ini gitu ya. Sehingga kita dikalikan masing-masing sehingga 7 dikali 0,027 ada dapat 0,756, satu kali ini dikalikan ini sampailah dapat dihasilkan FH-nya segini. Terus frekuensi dikurang FH dikurangin, nah berarti tinggal ngurangin F dikurang FH, terus nanti formula di drag aja sampai bawah, yang jelas jangan sampai baris jumlahnya kena hitung juga. Habis itu dikuadratkan, nah F kurang FH nya berarti tinggal sama dengan nilai yang F min FH nya dikuadratkan, di ada panah atas baru kasih angka 2 untuk kuadrat. Nah terus di sini, nah ini angka si kuadratnya. Nah ini F kurang FH pangkat 2 dibagi FH. Nah sehingga dapatlah nih angka-angkanya. Tapi setelah dijumlahin 0. Nah 0 ini nih itu bilangan nilai si kuadrat. Nilai si kuadratnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.